Semoga kita semua senantiasa sehat serta diberi kemudahan dan keberkahan oleh Allah Ta'ala. Kali ini akan disampaikan mengenai biografi Imam Nawawi ad-Dimashqi, bukan yang Imam Nawawi al-Bantani ya. Nama lengkap Imam Nawawi adalah Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jumuah bin Hizam an-Nawawi ad-Dimashqi. Abu Zakaria adalah nama kunyah beliau. Bukan berarti beliau punya anak yang bernama Zakaria karena sepanjang hidupnya beliau belum pernah menikah. Imam An-Nawawi dijuluki Abu Zakaria karena namanya adalah Yahya. Orang Arab sudah terbiasa memberi julukan Abu Zakaria kepada orang yang bernama Yahya, karena ingin meniru Nabiullah Yahya dan ayahnya Zakaria. Sebagaimana juga seorang yang bernama Yusuf dijuluki Abu Yakub, orang yang bernama Ibrahim dijuluki Abu Ishak dan orang yang bernama Umar dijuluki Abu Hafs. Pemberian julukan seperti di atas tidak dengan peraturan yang berlaku sebab Yahya dan Yusuf adalah anak bukan ayah. Namun gaya pemberian julukan seperti itu sudah biasa didengar dari orang-orang Arab. Al-Hizami, yang dimaksud dengan ini adalah kakeknya Hizam yang tersebut di atas. Syekh Imam An-Nawawi pernah bercerita bahwa sebagian kakeknya menyangka Al-Hizami merupakan nisbat pada Hizam Abu Hakim, salah seorang sahabat Rasulullah. Hizam di sini adalah kakeknya seorang yang mampir di jaulan desa Nawa seperti kebiasaan orang-orang Arab, lalu bermukim di sana dan diberikan keturunan oleh Allah hingga menjadi banyak. An-Nawawi adalah nisbat pada desa Nawa tersebut. Dia merupakan pusat kota Al-Jaulan, dan berada di kawasan Hauran di provinsi Damaskus. Jadi Imam An-Nawawi adalah orang Damaskus karena menetap di sana selama kurang lebih 18 tahun. Beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 Hijriah atau 1233 Masehi di Nawa, sebuah kampung di daerah Damaskus yang sekarang merupakan ibu kota Suriah. Beliau dididik oleh ayah beliau yang terkenal dengan kesalehan dan ketakwaan. Beliau mulai belajar di Katatib, tempat belajar baca tulis untuk anak-anak, dan hafal Al-Quran sebelum menginjak usia balik. Ketika berumur 10 tahun, Syekh Yasin bin Yusuf Az-Zarkashi melihatnya dipaksa bermain oleh teman-teman sebayanya, namun ia menghindar, menolak dan menangis karena paksaan tersebut. Syekh ini berkata bahwa anak ini diharapkan akan menjadi orang paling pintar dan paling zuhud pada masanya dan bisa memberikan manfaat yang besar kepada umat Islam. Perhatian ayah dan guru beliau pun menjadi semakin besar kepada Imam Nawawi kecil. Imam Nawawi tinggal di Nawa hingga berusia 18 tahun. Kemudian pada tahun 649 Hijriah, ia memulai rihlah tolabul ilminya ke Damaskus dengan menghadiri halakoh-halakoh ilmiah yang diadakan oleh para ulama kota tersebut. Ia tinggal di Madrasah Ar-Rawahiyah di dekat Al-Jami' Al-Umawi. Jadilah tolabul ilmi sebagai kesibukannya yang utama. Disebutkan bahwa ia menghadiri 12 halakoh dalam sehari. Ia rajin sekali dan menghafal banyak hal, sehingga ia pun mengungguli teman-temannya yang lain. Beliau berkata, dan aku menulis segala yang berhubungan dengannya, baik penjelasan kalimat yang sulit maupun pemberian harakat pada kata-kata. Dan Allah telah memberikan barokah dalam waktuku. Imam Nawawi adalah seorang ulama besar yang bermazhab Imam Syafi'i. Di antara syekh atau guru Imam Nawawi ad-Dimashqi adalah Abul Baqo An-Nablusi, Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ausi, Abu Ishaq Al-Muradi, Abul Faraj Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Ishaq bin Ahmad Al-Maghribi dan Ibnul Firqah. Dan di antara murid beliau, Ibnul Attar Asy-Syafi'i, Abul Hajjaj Al-Mizi, Ibnu Naqib Asy-Syafi'i, Abul Abbas Al-Isbili dan Ibnu Abdil Hadi. Pada tahun 651 Hijriah atau 1254 Masehi ia menunaikan ibadah haji bersama ayahnya, kemudian ia pergi ke Madinah dan menetap di sana selama 1,5 bulan lalu kembali ke Damaskus. Pada tahun 665 Hijriah, ia mengajar di Darul Hadith Al-Asrofiyah, Damaskus, dan menolak untuk mengambil gaji. Mayoritas ulama memberi gelar kepada beliau dengan sebutan Muhyiddin, artinya orang yang menghidupkan agama. Padahal beliau sendiri membenci gelar tersebut karena ketawaduan beliau dan takut dengan firman Allah. Di antaranya adalah Quran Surat An-Najm ayat 32 yang artinya, maka janganlah kamu menganggap dirimu suci, Dia, Allah, lebih mengetahui tentang orang yang bertakwa. Imam Nawawi berpendapat bahwa agama ini akan tetap hidup tanpa butuh orang yang menghidupkannya. Imam Nawawi adalah seorang yang zuhud, waro, dan bertakwa. Beliau sederhana, qanaah dan berwibawa. Beliau menggunakan banyak waktu beliau dalam ketaatan,
sering tidak tidur malam untuk ibadah atau menulis. Beliau juga menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, termasuk kepada para penguasa, dengan cara yang telah digariskan Islam. Imam Nawawi meninggalkan banyak sekali karya ilmiah yang terkenal, jumlahnya sekitar 40 kitab. Di antara kitabnya adalah sebagai berikut, dalam bidang hadits, Al-Arba'in Nawawiyah, Riyadhus Sholihin, Al-Minhaj yakni syarah Sahih Muslim, At-Takrib wa Taisir fi Marifati Sunanil Basiri Nazir. Dalam bidang fikih, Minhajut Tholibin, Raudatut Tholibin, Al-Majmu, dalam bidang bahasa, Tahzibul Asma, wal Lugot, dalam bidang akhlak, Atibyan fi Adabi Hamalatil Quran, Bustanul Arifin, dan Al-Askar. Kitab-kitab ini dikenal secara luas termasuk oleh orang awam dan memberikan manfaat yang besar sekali untuk umat. Ini semua tidak lain karena taufik dari Allah Ta'ala, kemudian keikhlasan dan kesungguhan beliau dalam berjuang. Imam Nawawi wafat pada 24 Rajab 676 Hijriah atau 1277 Masehi. Imam Nawawi meninggal dunia ketika berumur 45 tahun. Walaupun umur beliau relatif muda tetapi tulisannya sangat luar biasa dan karyanya selalu dikaji sepanjang masa. Semoga bermanfaat. Jangan lupa setelah subscribe aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan dengan update-nya ya. Terima kasih.